Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Angger Febrian dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bangunan idiomatik Bapak di bahasa Indonesia. Pada dasarnya, penggunaan bahasa dipengaruhi oleh kreativitas penutur dalam menciptakan makna bahasa. Salah satu jenis makna yang cenderung populer di kalangan penutur bahasa Indonesia adalah makna idiomatik. Pengertian idiomatik dapat dimanifestasikan melalui konstruksi dengan karakteristik yang khas daripada makna leksikal dari entitas elemen-elemennya. Konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi konvensional banyak kata. Secara khusus, berangkat dari penelitian sebelumnya, penelitian ini disusun untuk mendeskripsikan konstruksi idiomatik yang menggunakan unsur kata dalam ranah struktur kekerabatan identitas keluarganya, yaitu leksem Bapak. Dalam studi ini, secara teoritis, tujuan dari studi ini adalah menyajikan contoh-contoh komplemen dari analisis romantis fenomena konstruksi idiomatik di bahasa Indonesia. Konstruksi idiomatik. Konstruksi idiomatik merupakan jenis ekspresi konvensional banyak kata. Sejak periode Bloomfield, telah terungkap gagasan tentang informasi idiosinkratik yang diwujudkan dalam berbagai konstruksi bahasa, seperti konstruksi idiomatik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa konstruksi idiomatik dibuat dalam konteks penggunaan bahasa tertentu untuk arti tertentu. Konstruksi idiomatik leksem Bapak dalam bahasa Indonesia sebagai satu kesatuan semantik dijelaskan berdasarkan A. Pola elemen pembentuk dan B. Proyeksi jenis proposisi. Pada dasarnya, unit analisis kebahasaan dalam bentuk kata selalu memuat 3 tingkatan struktur yang terdiri dari struktur semantik, ciri sintaksis, dan aspek fonologis. Jekendorf dan Audring berhipotesis dalam hampir setiap teori linguistik, sebuah kata mengandung potongan-potongan struktur pada 3 tingkatan. Struktur semantiknya, fitur sintaksisnya, dan fonologinya. Sebagai salah satu unsur pembentuk struktur semantik, kata tersebut dapat dihadirkan secara idiomatis sebagaimana konstruksi leksem Bapak di BI. Terdapat 2 pola elemen pembentuk pada konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Kedua elemen itu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pola Bapak plus N. Mengenai pola pertama, Turvey dan Moreno menyebutkan pola tersebut sebagai sistem yang mengatur dirinya sendiri. Contoh, 5. Bahkan Bapak rohani saya yakin akan adanya. 5A. Bahkan paman rohani saya meyakinkan. 5B. Bahkan Bapak dengan rohani saya meyakinkan akan adanya. Kedua, pola Bapak plus N plus N. Contoh, 6. Frederick Taylor disebut Bapak Manajemen Ilmiah. 6A. Frederick Taylor disebut Ibu Manajemen Ilmiah. 6B. Frederick Taylor disebut dengan Bapak akan adanya. Jenis proposisi sebagai unsur semantik. Pertama, orang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Kedua, orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Ketiga, pejabat atau status dalam suatu struktur. Pertama, orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Konstruksi Bapak Bangsa. Contoh, 7. Mereka juga menganggapnya sebagai Bapak Bangsa Arab melalui Ismail anaknya. 7A. Mereka juga menganggapnya sebagai anak bangsa Arab. 7B. Mereka juga menganggapnya sebagai bapak dari bangsa Arab. 2. Orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan.
Contoh, Hippocrates, dia adalah bapak ilmu kedokteran. 8A. Hippocrates, dia adalah anak ilmu kedokteran. 8B. Hippocrates, dia adalah bapak pemilik ilmu kedokteran. Yang ketiga, pejabat atau status dalam suatu struktur. Contoh, 9. Ada dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. 9A. Ada Ibu Presiden Republik Indonesia. 9B. Ada dukungan dari Presiden Republik Indonesia. Ketiga, klasifikasi proposisi idiomatik konstruksi Bapak di bahasa Indonesia ini dibangun di atas umum, yaitu persona proposisi-proposisi. Dengan kata lain, pembentukan konstruksi idiomatik dapat disebabkan oleh motivasi semantik untuk mempersonalisasi struktur identitas biologis dan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur idiomatik bahasa Indonesia mengandung spektrum makna yang dapat diidentifikasi dan dideskripsikan melalui leksemnya. Kesimpulan. Kesimpulan ini terdiri dari penjelasan singkat dari pembahasan di atas, dan juga saran. Pada dasarnya, unit analisis kebahasaan dalam bentuk kata selalu memuat 3 tingkatan struktur yang terdiri dari struktur semantik, ciri sintaksis, dan aspek fonologis. Pada pola pembentukan idiomatik Bapak ini memiliki 2 pola elemen pembentuk. Pertama, pola Bapak plus N. Pola tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pola yang biasa ditemui. Kedua, pola Bapak plus N plus N. Kemudian, ada pula proyeksi jenis proposisi sebagai unsur semantik. Istilah proposisi digunakan untuk merujuk pada sekumpulan makna yang dipresentasikan oleh konstruksi idiomatik dari bahasa Bapak bahasa Indonesia. Pertama, orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Kedua, orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Ketiga, sebagai pejabat atau status dalam suatu struktur. Ketiga, klasifikasi proposisi idiomatik konstruksi Bapak di bahasa Indonesia ini dibangun di atas umum, yaitu persona proposisi-proposisi. Saran studi yang dapat digunakan untuk lebih memahami penelitian ini, yaitu menganalisis berbagai bentuk konstruksi idiomatik di bahasa Indonesia yang berbasis domain pada istilah kekerabatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.